Nabawiyah juga. Banyak ya teman-teman di sini. Saya kalau ceritain mukjizat Nabi Muhammad terlalu banyak, Bang. Tapi abang yang minta bermanfaat untuk manusia, saya contohin 2 gitu ya. Oke? Atau 3 gitu. Yang pertama, mukjizat dia ya yang bermanfaat bagi manusia, salah satunya dia menyembuhkan sahabat matanya yang buta gitu. Jadi Nabi Muhammad itu menyembuhkan orang buta. Ada sahabatnya yang tertombak matanya ketika perang, lalu dia ingin menikah. Datang kepada Nabi Muhammad minta sembuhkan. Salah satu mukjizat beliau menyembuhkan buta sahabatnya. Itu berguna bagi orang gitu ya. Tapi untuk satu orang kan gitu. Yang kedua, Nabi Muhammad mengeluarkan air dari jari jemarinya. Waktu itu air kosong ya, musim paceklik gitu. Orang mau berwudu nggak ada, orang mau minum gitu juga nggak ada. Salah satu dalilnya ya, ada bisa baca di Sirah Nabawiyah dan juga di hadis, beliau mengeluarkan air dari jemarinya ya sehingga orang bisa berwudu dan minum. Oke, itu yang kedua. Banyak tuh bagi orang banyak. Yang ketiga, bagi orang-orang seluruh dunia. Mukjizat Nabi Muhammad ya salah satunya yang dapat saya rasakan sampai sekarang adalah ini, Bang. Al-Quran. Karena nggak ada yang bisa bikin seperti Al-Quran gitu. Nggak ada yang bisa bikin, manusia atau makhluk manapun nggak ada yang bisa bikin seperti Al-Quran. Lalu apa manfaatnya untuk saya? Manfaatnya untuk saya dan seluruh manusia adalah petunjuk hidup menuju Tuhan semesta alam. Oke. Jadi dari yang kecil sampai yang dari satu kampung sampai seluruh dunia, saya kasih tuh mukjizat Nabi Muhammad tuh. Jadi tujuan Nabi Muhammad membelah bulan itu apa fungsinya, Pak Ustaz? Apanya? Tujuan Nabi Muhammad membelah bulan itu apa fungsinya, Pak Ustaz? Bang, kalaunya ya tujuan Nabi Muhammad membelah bulan, Anda baca hadisnya. Tujuannya untuk membuktikan kepada orang kafir Quraisy yang tidak percaya dia adalah utusan Tuhan. Tujuannya dia membelah bulan bukan berarti membelah bulan itu lalu ada manfaat untuk kafir Quraisy, itu nggak ada gitu. Tapi manfaatnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya membuktikan bahwa dia adalah utusan dari Tuhan semesta alam gitu. Karena Quraisy minta, kalau kau betul seorang rasul utusan Tuhan, maka tunjukkan mukjizatmu, belahkanlah bulan untuk kami. Lalu ketika beliau belahkan bulan, sahabatnya melihat, orang kafir Quraisy melihat, beliau kembalikan itu bulan. Apa kata kafir Quraisy? Ini adalah sihirnya Muhammad. Tetap mereka nggak percaya. Jadi yang namanya mukjizat itu, Bang, bukan berarti harus ada kegunaan. Mukjizat itu bukan kegunaan, tapi mukjizat itu adalah pembuktian. Saya balik tanya sama Abang. Ya, mukjizat Yesus berjalan di atas air. Apa gunanya? Buat Mujizat kekayaan Yesus saat ketika ia menyelamatkan murid-muridnya yang terombang Bentar, saya nggak tanya yang lain. Saya tanya, apa gunanya Yesus? Ya, mukjizatnya berjalan di atas air. Apa gunanya itu? Waktu itu Yesus sedang ingin menyelamatkan murid-muridnya yang sedang terombang. Menyelamatkan murid-muridnya. Oke, baik. Ceritanya di mana? Yang saya maksud bukan untuk menyelamatkan murid-muridnya itu. Saya tahu waktu itu dia bersama muridnya. Yang saya tanya, ya, untuk manusia lainnya, apa manfaatnya dia berjalan di atas air? Enggak, pertanyaan Pak Ustadz ini gimana ya bilangnya? Waktu itu kan Tuhan Yesus berjalan di atas air, maksudnya dia yang sedang terombang ambing untuk menyelamatkan Baik. muridnya. Iya. Bang, begini yang saya maksud sama Anda, apa manfaatnya Yesus berjalan di atas air? Begini yang saya maksud. Yesus berjalan di atas air buat nangkap ikan, kan ada manfaat. Sekarang ya lalu buat nangkap ikan, buat mereka makan bersama muridnya, kan kayak gitu. Apa gunanya dia jalan di atas air? Ya itu yang saya bilang tadi Pak Ustadz. Karena dengar ya, karena muridnya sedang terombang ambing di tengah lautan. Sehingga dia di atas air untuk menyelamatkan murid-muridnya tadi. Coba Abang baca dulu ceritanya yang benar.
Mm-mm. Suatu ketika murid bersama Yesus, murid-muridnya bersama Yesus sedang pergi ke tengah laut berlayar. Nah, waktu itu Yesus sedang tertidur ya atau gimana ya, tiba-tiba perahunya terombang-ambing, muridnya ada yang tercela ke laut. Jadi Yesus Bang, datang. itu bukan menyelamatkan murid-muridnya, bahkan murid-muridnya menganggap Yesus itu hantu, ya. Nih ya, saya kasih tahu Anda. Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu menyeberangi Danau Galilea sementara ia berdoa sendirian. Di tengah badai, Yesus berjalan di atas air mendatangi perahu mereka. Bukan untuk murid-muridnya gunanya, karena murid-muridnya pakai perahu di tengah laut ya. Yang saya tanya ya, apa gunanya mukjizat Yesus untuk orang banyak berjalan di atas air? Buat apa? Apa faedahnya bagi Anda dulu dah, gitu aja. Faedahnya buat saya bahwa saya benar-benar yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena bahkan untuk berjalan di air saja dia mampu. Aduh bang, kagak usah ya. Kalau berjalan di atas air itu masih kurang spektakuler ya. Kalau Nabi Musa bukan jalan lagi, jalan di dalam laut, belah laut Nabi Musa. Bang, ya kalau urusan air Nabi Musa jagonya, gitu. Nabi Musa membelah laut fungsinya untuk masyarakat Israel. Nah, kan ada fungsinya, ada gunanya buat mereka nyeberang. Yesus ini jalan di atas air apa fungsinya? Buat masyarakat banyak saat itu apa fungsinya? Dia mendatangi perahu muridnya di tengah laut tuh, buat menyelamatkan muridnya. Lalu gunanya buat kemaslahatan banyak apa? Pamer gitu, pamer. Kan bisa juga. Setahu Bapak Ustaz, apa aja mukjizat yang berhasil dilakukan oleh Tuhan Yesus? Setahu Pak Ustaz, apa aja mukjizat yang berhasil dilakukan oleh Tuhan Yesus yang bermanfaat bagi orang banyak gitu? Ya kan penyembuhan orang sakit, kan gitu, kusta. Manfaatnya ya ada anak orang meninggal dibangkitkan karena keluarganya sedang bersedih, jadi bangkitkan. Gini, dia membangkitkan Lazarus karena keluarganya sedang bersedih, kan kayak gitu ya. Itu untuk Lazarus ada manfaatnya. Ya kalau yang untuk mukjizat itu dari nabi lain banyak manfaatnya bang. Nabi Muhammad selain membelah bulat mengeluarkan air dari jari jemarinya ada manfaatnya gitu. Makanya saya bilang yang namanya mukjizat itu bukan masalah kegunaan tapi pembuktian gitu. Oke? Nah, yang kedua ya. Kemudian saya bilang, kalau seandainya saya ikut agama kamu, Islam, maka kamu tidak boleh melarang saya untuk poligami atau bahkan untuk menikahi para janda. Karena apa? Karena saya sedang melakukan sunnah Rasulullah, saya bilang. Nah, dia nggak setuju. Ya nggak boleh dong. Kalau jadinya berarti harus setia, kata dia. Sedangkan Nabi Muhammad aja. Bang, Anda dapat dari mana poligami itu sunnah Rasulullah? Itu dapat dari mana Anda? Hah? Loh, Nabi Muhammad itu ya di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 51 ada namanya khususon Nabi. Khusus untuk Nabi gitu. Nabi istrinya ya ada 9, ada yang mengatakan 11 ya. Nabi terdahulu istrinya 1000. Itu khusus para nabi gitu. Bukan dari sunnah, bukan. Poligami itu bang bukan masalah sunnah Nabi. Poligami itu adalah masalah solusi. Tidak wajib dalam agama Islam gitu. Hah? Segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad berdasarkan perintah oleh Allah. Betul nggak? Baik, ya. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah perintah dari Allah. Al-Ahzab 51 perintah dari Allah. Allah menyuruh Nabi Muhammad jangan menceraikan istrinya yang banyak. Itu khusus Nabi. Adakah Allah menyuruh Anda poligami? Aku perintahkan kepada manusia untuk poligami. Ada gitu. Tapi Allah membenarkan nggak?
Allah membenarkan. Ini ya bang ya. Kalaunya untuk masalah poligami itu bukan masalah sunnah Nabi. Kamu perlu tahu ayatnya. Quran surah An-Nisa ayat 3. Ya. Apa bunyinya? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ya, silakan kamu nikahi wanita yang kamu senangi 2, 3, limit 4. Ya. Enggak. Oke. Enggak. Oke tuh limit 4 ya. Tapi kata Allah apa? Ini perintahnya sama Anda ya. Perintahnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu nggak mampu adil, menikah satu saja. Kau diperintahkan menikah satu saja, bukan poligami. Kayak gimana sih? Misalkan, Hah, bukti bahwa Allah memerintahkan untuk berbuat satu. apa? Kamu dengar ya, kamu boleh menggauli atau menyetubuhi orang-orang yang sukai kau kehendaki. Bang, itu perintahnya untuk Nabi, bukan untuk kau. Bedakan, kau bukan Nabi Muhammad, bukan. Saya udah bilang, Al-Ahzab 51, itu perintahnya namanya khususon Nabi. Kau bukan Nabi, jadi perintah itu kagak berlaku untuk kau. Berarti, Yang berlaku untuk kau apa? Nih dalilnya, An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kalau umat Islam ya menyenangi wanita, menikahlah 2, 3, 4 limitnya. Oke? Tapi kata Allah, kalau kau kagak mampu adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Menikah satu saja. Kau disuruh menikah satu saja oleh Allah gitu. Kalau kau punya pacar muslimah lalu kau nikahi, kau menikah dengan dia saja. Alasan apa kau mau poligami? Karena poligami itu mempunyai alasan hanya untuk solusi. Contoh ya, kita ada peperangan di Indonesia. Ya, laki-laki berperang. Banyak laki-laki meninggal dunia. Ya, lalu dia meninggalkan janda-janda. Karena lebih banyak janda ya daripada laki-lakinya, ibaratnya itu 1:4 laki-laki dengan perempuannya, kau boleh ambil gitu ya, boleh ambil menikahi mereka karena mereka tidak mempunyai pasangan, laki-lakinya sedikit, solusi gitu ya. Terus yang kedua, jika istri kau mandul ya, istri kau mandul lalu ya kau ingin menikah lagi agar kamu dapat keturunan biologis, lalu kamu menikah dengan 2 istri. Solusi untuk kamu. Tapi kalau kamu menikah dengan muslimah tadi, dia kandungannya subur, ekonomi kau bagus. Sekarang ku tanya, kau mau poligami apa alasannya? Saya mau tanya dulu. Kau mau poligami apa alasannya? Karena poligami itu hanya untuk solusi gitu. Oke, saya jawab. Misal nih, saya dari umat muslim yang taat. Kebetulan saya mengkehendaki ada seorang wanita. Saya minta izin sama istri saya. Istriku, saya ingin menikah lagi, saya kehendaki dirinya. Apakah kamu setuju? Kata dia. Baik. Kata saya kan, dia tidak setuju. Lalu apa firman Allah? Apa? Kau boleh menceraikan istrimu jika dia tidak memberikanmu izin untuk menikah lagi. Itu di mana dalilnya? Firman Allah di mana kayak gitu? Hah? Ngarang kau gimana sih? Firman Allah kayak gimana? Hei perempuan, kalau kau tidak mengizinkan suamimu poligami, kau boleh laki-laki menceraikan perempuan tersebut. Mana itu dalilnya? Lalu bunyinya apa? Ayah, kalau istri kau tidak mengizinkan, maka kau tidak boleh poligami. Artinya apa? Istrimu meminta untuk kau urus dia saja dulu. Takutnya istrimu ya, kamu itu tidak mampu berlaku adil. Contoh, kamu lagi kere-kerenya ngomong, aku ingin nikah lagi, hai istriku. Kau aja kere, ongkosi aku aja kagak cukup, mau nikah lagi kata istrimu. Kalau satu saya Nggak ada alasannya. Kau mau poligami, nggak ada alasannya. kau boleh menikah lagi dengan harta yang sedikit. Betul nggak Pak Ustaz? Nggak cukup harta. Kalau kau ingin menikah lagi itu bukan cukup harta doang, cukup ilmu juga. Ya, Cukup ilmu juga, cukup harta juga. Terus ada alasan dibalik kau poligami. Contoh alasannya istri kau mandul.
baru kau boleh poligami. Karena apa? Ulama mentafsirkan fa in khiftum itu ulama menafsirkan hampir tidak ada manusia yang mampu adil kecuali para nabi. Makanya ada namanya khususon nabi, bukan khususon Mora, bukan. Gimana sih? Jadi Nanti kau kalau- perlu paham dulu tentang masalah poligami dalam agama Islam. Mora, saya mau kasih tahu kau dulu ya. Tidak ada Yesus melarang poligami. Tidak ada Yesus mengatur poligami. Dan kenapa kau agak konslet dengan masalah poligami gitu? Sedangkan Tuhannya Kristen, bentar, Tuhannya Kristen itu hasil dari poligami gitu kawan. Ya, tapi dia diciptakan bukan dari hasil persetubuhan. Gini, ini ku jelaskan sama kamu ya, Tuhan kamu itu moyangnya berpoligami. Ya, Ya, Daud menikah dengan Berseba. Berseba itu istri kelima. Oke? Berseba menurunkan Salomo. Salomo turun ke bawah menurunkan Joakim, kakeknya Yesus. Ya, Joakim menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Kalau nenek moyangnya Yesus kagak poligami, kau nyembah apa hari ini? Jadi jangan terlalu konslet juga dengan poligami. Karena ya Tuhan kamu saja, Yesus itu berasal dari hasil poligami kawan. Gimana sih? dengan saya bukan salah. Jadi tujuan saya mendapatkan jawaban yang pasti ya. Tahukah omongan saya itu salah untuk pacar saya yang tadi? Salah untuk pacar Anda. Ada yang kamu tidak mengerti nih, saya tunjukkan sebuah dalil sama kamu ya. Agar kamu ngerti gitu. Nih ya. Saya baca tadi untukmu nih. Ya, bentar ya Uni ya. Ya, Wa in siap, khiftum Ustaz. alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ya. Wa fa in khiftum nih ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ya, apa maksudnya? Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya. Ya, ini pun yatim ya yang dinikahi, bukan nafsu kau maunya. Gitu ya. Terus ya, maka nikahilah wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil ya, maka nikahilah seorang saja. Jadi ajaran Islam itu mengajarkan sama kamu harus menikah satu saja. Ya. Tuh. Nah, nggak ada alasan kamu poligami. Kecuali ada dalam keadaan yang ya contoh istrimu mandul. Lalu kamu ambil opsi atau solusinya kamu berpoligami, baru boleh gitu. Itu pun kamu kagak boleh kere dulu. Ya, kamu harus dalam segi finansial itu mampu. Habis itu dalam segi ilmu Islam, kamu paham Islam gitu. Kalau belepotan juga, sholat bolong-bolong, kau ditanya oleh kantor KUA nanti ya Mora. Mora, kau mau berpoligami? Iya KUA. Ya, mana istrimu yang pertama? Ditanyalah istrimu yang pertama. Hai istrinya Mora, selama ini Mora hidup sama kamu, betul? Ya, apakah sholat 5 waktunya udah betul? Kalau kata istrimu, ya KUA. Ya, si Mora ini sewaktu hidup sama saya 5 tahun, dia sholat setahun sekali. Apa kata KUA? Mora, kau udah beres gitu. Dirimu aja kau kagak bisa pimpin. Ya, apalagi kamu pimpin 2 wanita. Jelas kagak diizinkan oleh KUA kamu poligami. Berat kawan, ya berat. Gitu kawan, ya silakan. Jawaban seperti itulah yang saya berikan dari kemarin karena saya nggak bisa jawab karena jawaban dia cuma saya nggak setuju itu aja.
gitu ya. Kalau untuk masalah mukjizat tadi pembuktian nggak perlu kita permasalahkan itu ya. Terus untuk masalah poligami mungkin kamu salah paham gitu. Saya udah jelaskan kok, poligami itu hanya untuk solusi bukan kewajiban gitu. Ada lagi? Ada satu lagi Pak Ustadz. Silakan. Tapi sebelum dia bertanya Ustadz, saya mau bahas poligami sedikit. Saya Boleh perempuan ya, soalnya. mungkin ada tambahan dari Uni ya, Mora ya, silakan. Pertama Mora, saya sebagai perempuan ya, saya di Islam ini diberikan hak boleh menjadi seperti Sayyidah Khadijah di monogami, boleh menjadi seperti Sayyidah Aisyah di poligami. Islam bolehkan saya memilih. Saya berhak mengatakan tidak mau di poligami, saya boleh mengatakan mau di poligami. Karena di Islam itu perempuan tidak sama dengan di Kristen. Sudah babak belur nggak boleh minta cerai. Di Islam boleh. Nah, jadi menikah itu suka sama suka, ijab dan kabul, ya. Nah, sekarang saya sama seperti Ustadz Yusuf tadi, saya bingung dengan umat Kristen. Kenapa kalian mempermasalahkan poligami, sementara Tuhan kalian mengambilkan istri orang untuk nabinya sebagai privilege dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Apa isinya? Ini Ya, dia. saya tunjukkan ya. Ya, Boleh. saya tunjukkan kepada Anda bagaimana Tuhan Anda mengambilkan istri Saul untuk diberikan kepada Daud yang adalah nabi. Nabi saya nggak nyampe banyak. Nabi saya nggak nyampe 100. Daud memiliki gundik. Bahkan itu diberikan oleh Tuhan Anda. Makanya saya bingung orang Kristen ini kenapa ya? Kok anti banget sama poligami? Giliran perselingkuhan Tuhannya malah ampuni. Ya. Coba kamu buka dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Ya, perhatikan baik-baik ayat ini. Ini nggak tahu saya ini Tuhan Bapak, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus. Jangan-jangan ketiga-tiganya kompak ya. Ya, nih. Boleh ditunjukin. Nih. Kamu buka ayatnya dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Saya bacakan kepada kamu firman Tuhanmu. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaukah orang itu? Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan istri rumah Tuanmu kepadamu, dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu." Ini kepada Daud. Tuhanmu mengambilkan istri-istri Saul, diberikan kepada Daud. Lalu kamu menolak poligami. Tuhanmu sendiri memberikan privilege kepada Daud yang adalah Nabi Israel, bini-bini orang loh. Sementara Allah mengizinkan Nabi Muhammad menikah bukan dengan bini orang. Bahkan nggak nyampe dan nggak punya gundik. Tapi kamu Tuhanmu sendiri dalam kitabmu mengambilkan bini-bini orang diberikan kepada Nabi Daud. Dan kamu tidak mempermasalahkan hal itu. Tidak ada dalil di kitabmu larangan poligami, Dek. Tidak ada, Dek. Ya, tapi Nah, jangan dulu dijawab dulu. Satu. Yang kedua, poligami itu adalah sudah dijelaskan sama Ustadz Yusuf. Itu solusi. Kenapa? Tuhan yang benar itu Tuhan yang tahu apa yang akan dihadapi hambanya. Bukan Tuhan yang ketika menciptakan manusia nggak punya solusi buat hambanya. Contoh Kristen Tuhannya. Ketika Tuhannya umat Kristen menciptakan perempuan dan laki-laki, Tuhannya Kristen nggak tahu kalau banyak perceraian. Kalau Tuhannya Kristen tuh nggak tahu kalau banyak laki-laki yang kurang ajar. Di dalam Islam, kami boleh meminta khulu, minta berpisah dengan laki-laki yang tidak taat kepada Allah. Di Kristen, saya tanya sama kamu, boleh tidak perempuan Kristen ditampar sama suaminya bolak-balik, nggak dinafkahi selama setahun, boleh nggak minta cerai? ya boleh, kalau emang nggak dinafkahi jadi dia Minta dalilnya, datanya mana? Enggak, kita bermain secara logika dulu. Loh, kamu bawa logika, kamu bawa ajaran loh. Kita bicara ajaran ke logika. Kalau logika kamu jadi ateis aja. Saya tanya, kalau kamu menggunakan logika, Tuhan mati itu nggak logika. Jangan ajarkan saya logika. Saya belajar filsafat. Saya tanya sama kamu sekali lagi. Tunjukkan di dalam kitabmu boleh bercerai kalau perempuan sudah bonyok sama suaminya. Ini Tuhan yang tidak memberikan solusi atas permasalahan yang ada dihadapi oleh hambanya. Ini bukan Tuhan yang benar ini. Masa Tuhan memberikan? Saya tanya sama kamu, kamu mempermasalahkan poligami. Poligami adalah solusi dari Allah, di mana Allah tahu apa yang akan dialami oleh saya, apa yang dialami oleh Ustadz Yusuf. Saya mencari perempuan untuk mau dipoligami bersama saya, karena saya sibuk dengan dunia saya tidak mau suami saya terlunta-lunta. Ya, dengarkan, apakah itu berdosa? Tidak mungkin berdosa, karena itu diizinkan. Saya perempuan yang akan kuliah, saya akan pergi kemana-mana.
Sementara suami saya adalah orang yang mencari nafkah buat saya. Maka saya mencari perempuan untuk menikah dengan suami saya. Apakah itu berdosa? Nggak mungkin itu berdosa. Karena saya ingin menyenangkan suami saya sehingga saya bisa berdakwah. Lalu ketika itu berdosa, bagaimana mungkin Tuhan membiarkan menjadikan ini berdosa? Nah, poligami tidak dilarang di agamamu. Bahkan Tuhanmu sendiri memberikan bini orang kepada orang lain. Berzina ini namanya. Kenapa kamu tidak mengkritisi agama ini? Kenapa kamu tidak mengkritisi ajaran yang dimana Tuhanmu hadir karena poligami? Yakub, istrinya 4. Lea, Zilpa, Bilha, Rahel. Solomon, Tuhan berkenan kepada Solomon. Berapa orang bininya? Adakah Tuhan marah karena Solomon punya banyak istri? Tidak. Solomon dimarahi Tuhan karena dia mengikuti istrinya menyembah berhala dalam kitabmu. Apakah Daud dimarahi karena dia banyak istri? No. Daud bahkan dikatakan sebab Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang dimarahkan Tuhan terhadap Daud adalah ketika dia mengutus Uria untuk dihabisi nyawanya. Bukan karena dia banyak istri. Kenapa kalian Kristen-Kristen mengaku-ngaku kalau kalian tidak boleh poligami? Nah, kalau kamu bertanya, bolehkah saya poligami? Pastikan kau pantas dulu. Lutut goyang-goyang, muka biasa aja. Miskin pula, badan bok bangke. Minta pula poligami. Jangankan 2 istri, 1 istri aja belum tentu mau sama kau. Berpikir, jangan bandingkan dirimu dengan Nabi Muhammad, bro. Nabi Muhammad itu punya privilege. Mampu kau jadi Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad diberikan privilege, juga dia diharamkan makan sedekah, diharamkan makan zakat. Dihalalkan. Kami boleh diharamkan dia makan sedekah, diharamkan dia makan zakat. Dihalalkan pedofil. Kamu penghujat. Kau bertanya bukan untuk mengetahui. Yang pedofil adalah nenek moyang Tuhanmu. Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun. Iya, jangan kau ketawa. Nenek moyang Tuhan kau Yahudi. Kutunjukkan data. Kutunjukkan data. Kau tunjuk. Nenek moyang Tuhanmu pedofil. Ini Kristen penghujat ini niatnya bukan untuk belajar, Ustaz. Ustaz Yusuf sudah memberikan ilmu kepada laki-laki. Laki-laki munafik ini hanya ingin menghujat Nabi Muhammad dengan mengatakan pedofil. Kau jelaskan padaku apa arti pedofil? Sejak kapan menikahi anak kecil adalah pedofil? Kau kan dulu nenek-nenek kau menikahi perempuan. Nggak ngerti pedofil rupanya ini. Jangan kau di sini sok-sok baik. Saya sudah melihat dari tadi Ustadz Yusuf sangat santun kepada kau. Kau terlihat mencari ilmu, munafik. Kau hanya ingin menghujat nabiku. Kau katakan nabiku dihalalkan pedofil. Apa arti pedofil? Sejak kapan pedofil definisinya adalah menikahi anak kecil? Kau mau mengatakan nenek moyang kau, Tuhan nenek moyang Tuhan kau pedofil? Sini kutunjukkan kau datang. Kalau orang Yahudi yang adalah keturunan nenek moyang kau, itu boleh menikahi anak umur 3 tahun. Hah? Tahu kau itu? Kau Kristen, kau gak ada kaitannya dengan Yesus. Kutunjukkan kau data. Ya, ini kau bermain data sama aku. Kalian gak tahu malu nenek moyang Tuhan kalian menikahi anak kecil aja boleh kok. Sok-sok pula kalian. Saya diam. Kau jangan berbicara sesuatu yang kau gak tahu. Kutunjukkan kau data. Bagaimana nenek moyang Tuhan kau pedofil? Wajar saya. Kau tadi tidak bertanya. Kau mengatakan nabiku dihalalkan pedofil. Pedofil aja kau nggak paham. Sejak kapan pedofil artinya menikahi anak di bawah umur? Sejak kapan? Diam dulu. Aku tunjukkan data. Aku sudah muak lihat orang yang dibaik-baik sama Ustadz Yusuf, tapi kelakuannya bukan ingin dapat ilmu, tapi kau ingin berpolemik tanpa ilmu. Kau ngaku nggak punya ilmu, tapi kau sok berpolemik. Mohon maaf, saya harus keras ya. Teman-teman perhatikan. Kita tunjukkan nenek moyangnya si Kristen ini itu pedo menurut parameter dia, ya. Kau tengok Ishak pedo dalam kitab kau. Diam. Nggak usah banyak cerita. Nggak usah banyak cerita. Saya bukan sama seperti Ustadz Yusuf. Ustadz saya santun. Kau sedang menghadapi saya, ya. Kau tengok ini. Dalam kitab Genesis pasal 25, nomor 20. Ini Sefaria, punya orang Yahudi. Kau perhatikan ayat ini. Apa kata para rashi? Oke, aku dibatasi Ustadz. Aduh, dibatasi lagi nih. Ya. Saya turun dulu, Ustadz. Saya kasih data lagi, Ustadz. Kena lagi Uniripa. Kok aneh ya Uniripa kena melulu ya. Udah 2 kali tumben-tumbenan Uniripa kok kena melulu. Ada lagi nggak selain itu? Ya mungkin Anda juga Kristen terakhir gitu yang saya naikin. Yang kagak sempat besok gitu ya. Hanya maksud saya gitu. Di hati saya sebenarnya antara 2 pilihan, saya harus ikut pacar saya atau mempertahankan agama saya. Makanya ini saran saya ini, saya punya saran untuk Anda ya. Gini, kalau Anda berniat juga ya ikut ya pacar Anda karena Anda Kristen,
Anda lebih baik belajar Islam dari sekarang. Karena apa? Seorang laki-laki muslim itu dia bisa memimpin dirinya dulu sebelum memimpin wanita. Jadi nggak bisa juga Anda setelah Anda syahadat nanti, Anda langsung menikahi dia. Mau Anda bawa kemana dia? Sedangkan Anda sholat belum bisa. Nah gitu. Jadi setidaknya setelah Anda belajar syahadat, belajar dulu ya 6 bulan sampai setahun gitu belajar di pendidikan Islam. Lalu Anda nikahi dia boleh gitu. Tetapi kalau dia Anda paksa mengikuti Anda gitu ya, itu ada peringatannya di dalam agama Islam. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Tidak bisa menikah beda agama. Terus ya kalau seseorang murtad, maka itu artinya Anda mengajak dia ke neraka gitu. Jadi itu saran saya sih. Hmm. Jadi kesimpulan saya mungkin ada beberapa orang yang mengungkapkan, kamu menghujat seperti kata Umi tadi kan. Sebenarnya saya itu butuhnya jawaban dari atas perkataan saya itu, yaitu Pak Ustadz yang jawab. Saya diam saja tadi, tunggu. Saya tadi diam saja, saya tidak ikut campur ya. Saya cuma meminta menjelaskan tentang poligami. Tapi ketika saya menjelaskan apa yang kamu bilang, dihalalkan pedofil. Padahal saya bilang Nabi saya diharamkan makan zakat dan makan sedekah. Dia punya privilege, tapi dia juga punya batasan. Sebagai Nabi dia berbeda dengan orang biasa. Saya menjawab pertanyaanmu di awal, mempertegas, menambahi sedikit walaupun hanya sedikit. Kamu mengatakan Nabi saya dihalalkan pedofil. Saya tanya sama kamu, apa arti pedofil? Kalau kamu betul-betul ingin cari ilmu, Ustadz Yusuf ini orang yang tepat buat kamu. Tapi dari tadi kamu ditreatment Ustadz Yusuf dengan cara baik. Iya, kata-kata kamu tadi itu kata-kata penghujat. Mengapa, di mana, bagaimana? Bukti kamu nggak tahu. Kamu bertanya sama Ustadz Yusuf. Kami menjawab, saya dari tadi tidak mau ikut campur. Bahkan saya andai pun saya duduk di sini, saya justru ingin belajar sama Ustadz Yusuf. Kamu mendengarkan, saya mendengarkan. Tapi karena saya sudah melihat ada gestur ya, saya ini sudah 6 tahun menghadapi orang Kristen. Hidung saya ini tajam mencium, Dek. Kalaupun kamu memang betul-betul ingin dapat ilmu pengetahuan, jangan buat statement yang kamu tidak ketahui. Ketika saya tanya sama kamu, apa arti pedofil? Kamu tahu tidak arti pedofil apa? Kecenderungan seksual kepada anak di bawah umur. Apakah Rasulullah begitu? Punya bukti kamu? Rasulullah itu tidak memiliki kecenderungan kepada anak kecil. Tapi beliau memang menikahi Sayyidah Aisyah yang umurnya pada waktu itu di bawah umur 6 tahun, digauli umur 9 tahun. Apakah pada waktu itu umur 9 tahun adalah umur anak kecil? Belajar antropologi. Jangan kau samakan umur anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang. Jadi ketika kamu ingin membuat pernyataan, pastikan pernyataan itu sesuai dengan kaidah ilmiah. Kamu katakan Nabi Muhammad dihalalkan pedofil. Itu penistaan. Kenapa? Kecuali kamu mampu membuktikan. Lalu Ustadz B menyangkal dan Uniripa menyangkal lalu memberikan penjelasan kepada saya. Itu ya udah, kamu sudah klarifikasi. Saya orangnya sangat toleransi. Saya maklumi kalian Kristen-Kristen ini mendapatkan dogma dari gereja. Ustadz Yusuf sangat lembut mengajarkan kepada saya untuk lebih lembut kepada kalian. Ini karena saya ada di komando Ustadz Yusuf ya. Saya kasih kamu data. Kalau kamu mengimani pedo artinya adalah menikahi anak dengan anak kecil, ya. Ingat ya. Berarti kamu menuduh Ishak itu pedo. Kenapa? Ishak menikah dengan Ribka umur 3 tahun. Tadi kamu ketawa. Saya tunjukkan data lalu kamu ketawa. Makanya di sini kita gini loh, Bre. Kenapa Ustadz Yusuf itu mewajibkan para narasumbernya itu buka camp? Karena Ustadz Yusuf ini sama seperti saya, sudah menghadapi banyak di antara kalian itu yang di awalnya baik tapi pada akhirnya menghujat. Nah, coba kamu perhatikan ini literatur. Coba kamu perhatikan ini, ya. Perhatikan ini biar kamu tahu, biar kamu tidak salah kaprah terus. Kamu lihat ini pendapat para rashi. Ini menjelaskan tentang ayat Genesis 25 nomor 20. Menurut Rashi, ini para skolar Yahudi, bahwa Ribka itu dinikahi umur 3 tahun, 3 years. 3 years. Nah, kamu nih saya tunjukkan kamu ke bahasa Indonesia ini, saya translate ini. Ya, bahkan hukumnya Yahudi mengatakan bahwa orang Yahudi itu boleh menikahi anak umur 3 tahun nih. Jadi, Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu, Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia siap untuk menikah 3 tahun.
dan kemudian menikahinya. Nah, jadi kalau depan saya, Kenapa turun? mohon maaf ya Ustadz, saya agak lost control karena saya tuh belajar juga cara menjawab dengan cara yang baik. Tapi kalau kalian apa-apa. santun, Ustadz Yusuf sangat santun loh. Cuman kalau kalian diajarkan, jangan kalian memframing. Saya tuh Dia kenapa saya nggak- ini turun Ya. sendiri, saya nggak pernah turunin Ya. orang kecuali selalu nabrak-nabrak gitu ngomongnya. Ya, gini loh Ustadz, saya itu kenapa saya selama ini tuh nggak berani untuk sengaja minta naik, kecuali saya memang kayak ada perempuan tadi saya lagi live di Kata Bible, Uni naik ke tempat Ustadz Yusuf ada perempuan. Nah, maksud saya kan kita kan tahu nih Ustadz, kita nih sering kena fitnah nih. Ada perempuan nanti Ustadz Yusuf difitnah. Maksud saya kalau ada saya kan enak. Tapi saya itu juga lihat khususnya. Kalian depan saya, Ustadz saya sudah baik-baik, tapi kalian tidak menghargai. Saya dari dulu ndak bisa membiarkan Ustadz saya kalian tidak hargai. Ustadz Alif, Ustadz Alwan, Ustadz Yusuf, Ustadz Tahta, Ustadz Wafi. Jangan depan saya kalian tidak hargai. Beliau menjelaskan dengan cara baik, kalian berputar, beliau bicara kalian potong. Saya tidak akan biarkan itu, walaupun Ustadz saya bilang udah uni. Ini sebagai bentuk kecintaan kami kepada para ulama, ya. Jadi saya harus tegas kepada kalian. Kalau kalian dijelaskan Islam, kalian dengarkan baik-baik. Kenapa memframing Nabi Muhammad? Katanya ingin belajar, ya. Minta maaf ya Ustadz, saya memang Ustadz Yusuf sudah tahu siapa saya lah. Iya, kayak sehari 2 hari aja saya kenal Uni. Iya, Udah berapa ya? 8 tahun ya Uni ya. 8 tahun lah. Kurang lebih 8 tahun. 2017 ya. Iya. Jalan 2017, 2018, 2017 ya saya ketemu Uni dulu. Iya. Jadi mohon buat teman-teman yang muslim juga ya, izin teman-teman muslim ya. Kita itu sebenarnya harus maklum kalau mereka itu di awal-awal itu ada sedikit penghujatan, karena teman-teman saya sendiri mengetahui mereka ini diajarkan di gerejanya Ustadz untuk memang memberikan stigma kepada Nabi Muhammad. Salah satu stigma yang buruk yang mereka imani di gereja itu pedo itu tadi. Jadi kita masih maklumilah mereka. Sekali kita maklum, 2 kali kita maklum, 3 kali, keempat baru tidak perlu dilayani lagi gitu. Nah kalau saya orangnya memang harus tegas. Ini Ustadz, beliau ini Ustadz saya gitu loh. Saya bukan ustazah, saya baru calon ustazah. Gitu loh. Iya. Uni mau lagi atau kita off nih? Udah, kalau Karena di saya tempat sih saya juga jam 1 malam. Ya, saya sudah selesai aja Ustadz, karena saya sudah cukup bahagia bisa mendampingi Ustadz di sini, walaupun hanya cuma menambah sedikit, karena saya juga sedang belajar Ustadz mengendalikan, karena selama ini berdiskusi dengan orang-orang Kristen yang notabene-nya penghujat. Jadi kekhawatiran saya itu ketika nanti saya sudah diizinkan menjadi ustazah, saya terbawa-bawa sifat apologetiknya gitu loh. Jadi saya belajar nih, banyak Ustadz yang saya pelajari nih. Ustadz Alif dengan tenangnya, Ustadz Wafi dengan santainya, Ustadz Yusuf dengan tenangnya. Saya mempelajari itu. Tapi ingat, jangan pernah depan saya kalian terang-terangan menghujat Allah, Nabi saya, dan ustadz-ustadz saya. Saya cabut bulu kalian. Nggak takut saya. Saya aja udah dilaporin ke polisi, saya nggak masalah saya. Cabut bulu. Iya. Iya. Cabut bulu. Ya, Ustadz, maaf ya Ustadz ya. Astagfirullah.